Halo Pak John dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan materi tentang menabung emas di Pegadaian dengan uang receh. Anggota kelompok F, Maria Francisca Mo dengan NIM 181214169, Dagobertus Raka Abani dengan NIM 212214181, dan saya Kristiana Yuni Marlina dengan NIM 212214191. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pegadaian. Pengertian pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan dan jasa taksiran. Berikut adalah sejarah singkat Pegadaian. Adapun tanggal berdirinya Pegadaian adalah 1 April 1901. Ini diambil dari peristiwa didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April tahun 1901. Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke perusahaan negara atau PN. Selanjutnya adalah pelayanan yang disediakan Pegadaian. Terdapat 3 jenis pelayanan yang meliputi pelayanan pembiayaan, pelayanan emas, dan pelayanan aneka jasa. Yang pertama adalah pelayanan pembiayaan. Ada 3 pelayanan pembiayaan di Pegadaian. Yang pertama KCA, kredit cepat aman. Kredit dengan sistem hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari. Yang kedua, kreasi, kredit angsuran fidusia. Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan sewa modal 1% per bulan secara flat. Yang ketiga, Krasida, kredit angsuran sistem gadai. Kredit pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas. Perbedaan dari ketiga layanan pembiayaan adalah jika KCA diperuntukkan untuk UMKM maupun nasabah yang menggunakan nasabahnya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi untuk kreasi dan krasida hanya diberikan kepada UMKM atau sektor usaha yang membutuhkan untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Pelayanan berikutnya adalah pelayanan emas. Emas terdiri dari mulia dan tabungan emas. Mulia, murabaha, mulia untuk investasi abadi, yang merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai atau kredit. Berat per kepingnya mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, sampai dengan 1000 gram. Untuk tabungan emas, pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram. Layanan yang terakhir adalah aneka jasa. Pegadaian menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV langganan, internet, finance, pulsa handphone, pengiriman uang ke dalam dan ke luar negeri, serta tiket kereta. Lalu kita masuk pada jenis-jenis pegadaian yang ada di Indonesia. Yang pertama, pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan, namun
jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Yang kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam. Kedua jenis pegadaian memiliki perbedaan sistem dan cara kerjanya. Jadi, kalian harus pintar-pintar memutuskan alternatif terbaik, mana yang akan dipilih untuk menggadaikan barang-barangnya. Lalu yang berikutnya, barang apa saja sih yang harus digadaikan ke pegadaian agar memudahkan kalian untuk memilih barang yang dapat digadaikan yang ada di rumah kalian? Ada kategori barang gadai. Barang gadai yang pertama adalah barang-barang perhiasan. Contohnya seperti emas, perak, intan, mutiara. Yang kedua, barang-barang elektronik. Contohnya seperti TV, kulkas, radio, video, tape, dan recorder. Yang ketiga, kendaraan. Contohnya seperti sepeda, motor, dan mobil. Yang keempat, perabot. Contohnya barang-barang rumah tangga. Yang kelima, mesin. Contohnya seperti mesin jahit dan mesin ketik. Yang keenam, tekstil. Contohnya seperti kain batik, permadani. Dan selain keenam tersebut, ada pun kategori yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang dianggap bernilai dan dia dapat bergerak. Sistem menabung emas di Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian adalah layanan jual beli emas dengan cara membeli emas dalam bentuk logam mulia 24 karat lewat fasilitas selayaknya nasabah menabung. Jadi, melalui produk ini, nasabah bisa menyicil untuk investasi di emas batangan 24 karat. Nasabah bisa setor uang tunai untuk ditabung emas Pegadaian dalam jumlah berapapun. Nantinya, uang yang terkumpul akan dikonversikan ke dalam gram emas batangan sesuai dengan harga emas 24 karat yang berlaku saat itu. Syarat menabung emas di Pegadaian. Untuk bisa membuka investasi tabungan emas di Pegadaian, calon nasabah harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat untuk mendaftarkan diri sebagai nasabah baru di tabungan emas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki identitas sebagai warga Indonesia atau warga asing yang menetap di Indonesia seperti KTP atau paspor. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran untuk membuka rekening di Pegadaian. Dan yang terakhir, membayar biaya transaksi pembukaan rekening tabungan. Cara buka rekening tabungan emas di kantor cabang. Yang pertama, mendatangi kantor cabang Pegadaian. Yang kedua, mempersiapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk membuka rekening tabungan. Yang ketiga, isi formulir secara lengkap. Yang keempat, membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas penitipan selama 12 bulan kurang lebih Rp30.000. Dan yang terakhir, nasabah akan diberikan buku tabungan emas. Dan ada juga cara buka tabungan emas di Pegadaian Digital. Yang pertama, download aplikasi Pegadaian Digital di HP. Yang kedua, lakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan emas. Yang ketiga, lampirkan kartu identitas seperti KTP atau paspor. Yang keempat, pilih kantor Pegadaian yang akan Anda kunjungi untuk mengambil buku tabungan. Dan yang terakhir, jika pendaftaran sudah selesai, silahkan ambil buku rekening tabungan dengan mendatangi kantor cabang Pegadaian yang tadi dipilih maksimal 6 bulan sejak pembukaan rekening online. Oke, di tanganku ini ada 2 buah buku tabungan emas Pegadaian. Yang satu adalah syariah dan yang satu adalah konvensional. Aku tuh nabung di
Pegadaian Emas ini udah kurang lebih 3 tahun. Dan 1 tahun sebelumnya itu udah aku nggak pernah nabung sama sekali. Jadi kurang lebih cuma 2 tahun aku top up nabung emasnya ya. Nah di aplikasi itu kan nggak ada mutasinya. Aku belum tahu sih kalau yang sekarang, terakhir aku cek nggak ada mutasinya. Jadi kita nggak tahu berapa jumlah kita nabung, tapi tabungan kita ada. Jadi kita nggak tahu nih berapa banyak kita nabungnya, tapi untuk saldo kita ada. Nah kemarin waktu aku ke Surabaya buat nyairin tabungan emasku ini kan udah kelihatan ini, perhitunganku ini sekitar 2,5 juta. Nah yang aku kepoin adalah berapa jumlah aku menabung ya kan. Nah aku harus cek mutasinya dan ngeprint di buku tabungannya. Dan setelah dicek aku shock guys, bener-bener shock berat dan nyesel. Kenapa? Ternyata aku tuh nabung, jumlah tabunganku yang aku masukkan ke sini itu sekitar 2.300.000 dan cairnya berapa? Yap, 2.500.000. Waktu aku pertama kali nabung itu harga emas sekitar 600.000 per gram ya. Dan sekarang sekitar 800 sekian per gram. Inilah yang membuatku menyesal banget kenapa aku nggak nabung emas dari dulu banget. Which is nabung di Pegadaian Emas ini cuma start from Rp50.000 aja seharga minuman boba kalian. Nah di sini tuh aku nabungnya tuh simple banget. Ketika aku berpikir buat aku pengen nonton, aku pengen minum boba. Nah nonton paling enggak, nonton dan minum dan tempat parkir dan jajannya itu paling enggak 50.000 ya kan. Aku mikir gini, ya udah aku nonton di laptop aja, nyari yang gratisan, uangnya aku tabung. Seperti itu kalau aku ada keinginan buat nonton. Nah beda lagi kalau ada keinginan buat minum boba ya kan, boba dan french fries-nya mungkin juga bisa 50.000 ya kan. Aku bakal beli yang minuman yang lebih murah lagi. Biasanya aku beli yang Cincau Station tuh, kalian pasti tahu kan ya, Cincau Station biasanya ada di daerah Surabaya itu rasa gurin, itu gurin favorit aku banget. Nah itu bakal jadi pengganti aku kepengin boba, dan uang buat beli boba of course aku masukin ke tabungan emas ini. Kenapa sih investasi emas itu penting guys? Emas itu harganya tidak akan turun. Oke lah turun sedikit-sedikit, tapi naiknya itu juga bakal banyak. Ingat, setiap tahun emas bakalan tetap naik karena emas adalah salah satu benda yang tidak dapat diperbaharui ya kan. Jadi buat kalian yang nunda-nunda nabung di Pegadaian Emas, please kalian harus segera buka tabungannya sekarang. Investasilah mulai dari sekarang, jangan sampai nyesel kayak aku. Nih misal nabungnya sedikit aja, sebulan minimal 100.000. Kalau ada lebih kalian harus nambah tabungan uang kalian. Anggaplah ini tabungan receh kalian, tapi jangan pernah ambil dulu sebelum beberapa tahun ke depan. Ini kalian akan rasakan manfaatnya ketika kalian sudah berinvestasi jangka panjang di tabungan emas ini. Jangan ikut teman kalian yang gengsi dengan beli ini, beli itu, makan ini, makan itu yang ditaruh di snapgram. Please, kalian harus pikirkan masa depan kalian sendiri. Sisihkan uang kalian buat masa depan kalian. Kapan lagi kita nabung di tempat yang aman dan juga bertambah uangnya. Kalau ada yang belum tahu, tabungan emas ini ada biaya adminnya enggak? Kalau biaya admin itu enggak ada, cuma kita harus bayar biaya titip emas sebesar 30.000 per tahun ya. Ingat, per tahun aja. Dan kalau kalian mau mengambil semua tabungan emas kalian, emas yang mengendap di tabungan kalian adalah sebesar 0,1 gram, atau sekarang kemarin aku mengendapnya sekitar 80 ribuan. Worth it nggak? Worth it banget karena jangka panjang loh ini tabungan emasnya. Jangan sampai kalian nyesel kayak aku, kenapa nggak dari dulu aku nabung, kenapa nggak dari dulu aku top up terus, ya kan? Ini sepele sih ya, cuma 50.000 paling kecil, tapi bisa bertambah dan untuk kepentingan masa depan kalian semua. Oke, tunggu apa lagi, kalian harus ke Pegadaian sekarang buat membuka tabungan emas. Khususnya kalian buat para pelajar atau para karyawan, kalian wajib banget punya tabungan ini. Ini penting banget buat kalian, serius. Aku
mudah merasakannya. Kalian harus nabung di Pegadaian Emas. Aku nggak disponsorin ya guys sama sekali. Berharap sih disponsorin karena dibayar. Ini aku nggak dibayar. Aku cuma mau sharing ke kalian tentang manfaat menabung emas di tabungan emas. No kaleng-kaleng sih, ini buat menyisihkan uang jajan kalian aja daripada dibuat jajan, mending ditabung di Pegadaian Emas. Nggak hilang, malah nambah. Kapan lagi kalian berinvestasi emas dengan cara yang sangat mudah.